Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di persamaan trigonometri. Nah, ini kita coba bahas lagi bentuk lain dari persamaan trigonometri. Nah, tetap mencari himpunan penyelesaian. Nah, ini dari 2 sin theta sama dengan tangen theta untuk 0 derajat kecil sama dengan x kecil sama dengan 360. Nah, di sini untuk menyelesaikan ini kita perlu mengubah dulu bentuknya dari 2 sin theta sama dengan tangen theta. Jadi yang kita ubah di sini adalah tangen theta menjadi sin theta per kosinus theta ya. Nah, jadi di sini kita nggak boleh menghilangkan sin theta di kiri dan sin theta di kanan. Nah, itu tidak boleh karena ada kemungkinan nilai sinus theta itu bernilai bernilai 0 gitu. Nah, yaitu untuk sudut untuk theta sama dengan 0, maka sin theta berkemungkinan untuk bernilai 0. Oleh karena itu ini tidak boleh dicoret. Nah, tidak boleh seperti misalnya kita buat 2 kali 4 sama dengan 4/8 misalnya. Ini kan boleh kita coret ya, 4 gitu. Nah, misalnya 4/8x gitu. Jadi bisa kita coret, kita kali silang gitu. Nah, untuk ini tidak boleh kita coret. Tadi itu karena kemungkinan tadi jika ini 0, maka itu tidak boleh kita coret karena 0/0 itu menghasilkan bentuk tak tentu. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita cukup mengali silang saja. Nah, ini 2 sin theta ini kan sama juga artinya dengan 2 sin theta per 1. Nah, jadi kalau kita kali silang, ini menjadi 2 sin theta. Ini kalikan dengan yang di bawah, cos theta sama dengan, nah, sin theta kali 1. Nah, sama dengan sin theta. Ya, kemudian ini kita pindah ke kiri. Kita pindahkan ke ruas kiri. 2 sin theta kali cos theta tetap. Nah, ini sin theta kita pindah ke kiri jadi negatif sin theta sama dengan 0. Nah, kemudian 2 sin theta kali cos theta dikurang, ini bisa kita modifikasi menjadi sin theta. Sin theta ini merupakan sin theta kali 1 ya. Karena sejatinya jika sebuah bilangan itu bisa kita ubah menjadi bilangan itu sendiri dikali 1. Nah, ini masuk ke aturan ini ya. A sama dengan A dikali 1. Nah, boleh. Ini namanya modifikasi agar lebih mudah untuk yang namanya memfaktorkan atau mendistributifkan. Nah, sekarang kita coba mendistributifkan model ini. Kita coba akan keluarkan sin theta. Kenapa sin theta? Karena sin theta yang ada pada kedua suku. Nah, ini ya. Jadi kita coba keluarkan sin theta. Berarti sin theta keluar, berarti yang ditinggalkan adalah 2 dan ini 2 cos theta. Nah, tanda tetap mengikut. Sin theta keluar, yang ditinggalkan adalah 1 sama dengan 0. Nah, jadi di sini sudah ada 2, yaitu sin theta kali 2 cos theta kurang 1 sama dengan 0. Nah, berarti di sini seperti sebuah persamaan. Nah, berarti ini bisa kita tarik nilai sin theta sama dengan 0 atau 2 cos theta kurang 1 sama dengan 0. Ini seperti persamaan kuadrat ya. Kalau misalnya seperti ini, x kali x tambah 5 sama dengan 0. Ini kan sebuah perkalian ya. X dikali x tambah 5 ini kali. Jadi di sini pasti kita ambil x sama dengan 0 atau
Nah, karena kenapa seperti itu? Karena 0 dikalikan dengan X tambah 5 pasti sama dengan 0. Nah, atau X tambah 5 yang kita buat sama dengan 0. Nah, X tambah 5 sama dengan 0, berarti jika dikalikan dengan si X, maka hasilnya akan sama dengan 0. Jadi salah satu dari mereka itu harus 0. Ya, boleh X ataupun X tambah 5. Nah, begitu juga untuk ini sin theta kali 2 cos theta kurang 1. Nah, jadi boleh sin tetanya yang 0 ini, atau 2 cos theta kurang 1 sama dengan 0. Nah, itu masuk ke dalam konsep pemfaktoran dari persamaan kuadrat sebenarnya. Nah, jadi ini kita ubah dulu. 2 cos theta sama dengan 1. Misal minus 1-nya pindah ke kanan, maka cos theta sama dengan 1/2. Nah, jadi ada 2 yang akan kita cari, yaitu sin theta sama dengan 0 dan cos theta sama dengan 1/2. Nah, di sini sin theta sama dengan 0, otomatis sin theta sama dengan 0 kita ubah dulu menjadi sin 0 derajat. Nah, kalau ini bisa kita lihat bahwa saya bantu dari grafik ya. Saya coba bantu dari dari perbatasan kuadran ya, agar lebih gampang. Nah, di sini 0 derajat, 90, 180, 270. Nah, jadi jika kita menghendaki sinus, nah ya, sinus itu akan bernilai 0 di 0 derajat, kemudian yang segaris dengan dia. Nah, yang segaris dengan dia yaitu 180 derajat. Nah, kemudian sinus 90 itu sama dengan 1, dan yang segaris dengan dia itu adalah minus 1. Nah, karena ini ke daerah atas adalah sumbu Y positif, ini sumbu Y negatif. Nah, ini X positif, ini X negatif. Ini kenapa tidak berubah? Ini kenapa tetap sinusnya itu bernilai 0? Karena 0 ini jika dinegatifkan tetap 0. Nah, makanya tidak berpengaruh, walaupun ini adalah X negatif, dia tetap 0. Karena 0 kali negatif sama dengan 0. Nah, jadi cara mudah mengingat sinus di perbatasan kuadran ini adalah seperti ini aja ya. Nah, kemudian ada satu lagi, jika kita berputar satu kali, maka 360 derajat juga akan berada di daerah ini. Ya. Nah, berarti ada 3 nilai sin yang menghasilkan 0. Nah, yaitu 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Jadi langsung kita cari tanpa menggunakan rumus. Ya, berarti theta itu ada 0 derajat, kemudian 180 derajat, dan theta sama dengan 360 derajat. Jadi ada 3 untuk sin theta sama dengan sin 0. Nah, kemudian untuk cos theta sama dengan setengah atau 1/2, berarti cos theta sama dengan cos 60 derajat. Nah, ini juga bisa kita gunakan cara smartnya agar lebih cepat ya, karena ini bentuknya masih sangat sederhana. Jadi langsung kita lihat cos theta sama dengan cos 60. Nah, ini bernilai positif. Cos itu bernilai positif jika dia berada di kuadran pertama dan juga kuadran keempat. Nah, kuadran pertama berarti dia 60 derajat. Kuadran keempat kita pakai 360 dikurang ini ya, 60. Nah, sama dengan 300 derajat. Nah, maka untuk kosinus dia menghasilkan 2 nilai, yaitu theta sama dengan 60 derajat dan theta sama dengan 300 derajat. Sehingga himpunan penyelesaian akhirnya adalah, nah sekarang kita gabung mulai dari yang terendah, 0 derajat, 180 derajat, 300 derajat. Kelewatan 1 ya, 0,
derajat, 300 derajat, lewat lagi, 180 derajat, 300 derajat, dan 360 derajat. Oke, nah inilah himpunan penyelesaian dari persamaan ini ya. Kenapa saya batasi sampai sini? Karena soalnya juga minta untuk di antara 0 sampai 360. Nah, jadi untuk cos ini juga boleh menggunakan rumus ini ya. Cos theta sama dengan cos X sama dengan cos theta, berarti X sama dengan plus minus theta tambah K kali 360. Nah, ini juga boleh dipakai. Nah, atau pakai menggunakan langsung cara smart pembatasan kuadran 1 sampai 4. Nah, kalau ini nanti dengan K yang semakin tinggi maka kita bisa menghasilkan sudut yang semakin besar. Tapi tetap perhatikan batas yang diminta oleh soal. Oke. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.